Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut taklim rumah. Semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hibban wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Quran surat At-Taubah ayat 41. Dan ayat ila taghfiru wa yu'adzibkum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 39 dari kitab Bayanul Quran. Makna umum yang diketahui dari kedua ayat itu telah dimansuk, dihapus dengan ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seharusnya bagi orang-orang beriman itu pergi seluruhnya keluar untuk berjuang. Tafsir Ibnu Munzir. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum kemampuan yang menyeluruh dalam agama. Untuk saat itu hal semacam itu sangat diperlukan, sehingga mereka inilah yang menjaga semua kerja-kerja agama. Pada zaman tabi'in, Islam telah tersebar luas dan menjadi sebuah jamaah yang besar dan merupakan kesatuan yang kokoh, karena pada diri tabi'in tidak terdapat kemampuan seperti sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan orang-orang khusus untuk masing-masing bidang agama. Maka muncullah muhaddisin, jamaah khusus yang menyusun hadis-hadis dan menyebarkannya. Fuqaha, para ahli fikih, ahli-ahli sufi dan ahli-ahli Al-Quran, dan para mujahidin. Singkatnya, di setiap bidang agama telah muncul para ahli yang memeliharanya secara khusus. Hal itu sangat sesuai, penting untuk masa itu. Jika tidak, tentu sulit sekali untuk dapat mencapai kemajuan dan kesempurnaan di setiap bidang agama. Karena sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala hanya mengaruniakan kemampuan tersebut kepada para nabi alaihissalam, khususnya kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, selain kisah-kisah sahabat, dalam bab ini juga akan disebutkan kisah-kisah tokoh lain. Daftar para sahabat radhiyallahu anhum yang ahli fatwa. Meskipun para sahabat radhiyallahu anhum sibuk berjihad demi menegakkan kalimatullah, semangat mereka dalam menuntut ilmu selalu ada. Masing-masing orang setiap kali mendapat suatu kebaikan, mereka akan segera menyebarkannya. Demikianlah kesibukan mereka setiap saat. Namun di antara mereka ada jamaah khusus yang berfatwa ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ammar bin Yazid, Huzaifah, Salman al-Farisi, Zaid bin Thabit, Abu Musa, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Talqih puhumu ahli asar. Faedah, mereka telah mencapai kesempurnaan ilmu sehingga mereka digolongkan ahli fatwa ketika baginda Rasulullah SAW masih ada. Masya Allah. Nanti kita lanjut nomor 2, Abu Bakar radhiyallahu anhu membakar kumpulan hadis. Insyaallah, mudah-mudahan taklim kita hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dicuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sakinahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.